Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bu Herlina. Pagi. Maaf kami sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak Iya. apa-apa. Pada pagi hari ini kami mau minta bantuan Ibu ya Bu ya. Boleh, Iya. silakan. Iya. Karena hari ini kami mau mewawancara kepala sekolah tentang nilai-nilai kebajikan, dilema etika dan rujukan moral modul 3.1. Iya. Iya. Jadi ada saya Eka Sartika, CGP angkatan 11 dari Dan- SD Negeri 3 dan saya Deka Sari dari SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Iya. Baik Bu, kalau begitu saya sudah bisa mulai ya Bu ya untuk Iya, mengambil pertanyaan boleh, Bu ya. boleh, Baiklah. Baik Bu, yang akan saya tanyakan yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Herlina, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Bersama saya ada 2 orang guru CGP dari SD Negeri 3 yang bernama Ibu Eka Sartika. Eka Sartika dan Ibu Deka Deka Sari. Sari. Selamat datang di SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Ya, Terima kasih, Bu. Semoga semua sehat dan bahagia ya. Amin. Baik, terkait pertanyaan nomor 1, bagaimana cara kepala sekolah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan dilema etika dan rujukan Rujukan moral moral. yang selama ini Terjadi. terjadi ya, yang sudah dilaksanakan ya. Baik, pada kasus seperti ini biasanya kepala sekolah akan memilah-milah dulu permasalahannya ini. Pemilahan ini berdasarkan atas bagaimana kejadiannya, siapa yang terlibat, dan dampak apa yang terjadi terhadap kasus ini. Nah, itu saya identifikasi dulu. Sesudah diidentifikasi, baru dianalisis. Dianalisis permasalahan ini tergolong permasalahan ringan atau berat. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara mengambil keputusan? Iya, Oke. yang sama-sama benar gitu, Ya, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai Iya, kebajikan. dan rujukan moral. Baik, sesudah tadi kita identifikasi ya, kemudian kita analisa terkait dengan siapa yang yang berperan, yang terdampak, yang berperan dalam hal ini. Nah, bagaimana saya mengambil keputusan? Keputusan itu saya pilih dulu ya dalam mengambil keputusannya ini ringan atau berat. Nah, dalam hal-hal kasus yang ringan, maka keputusan yang diambil biasanya segera diambil keputusannya, baik itu terkait dengan dilema etika yang sama-sama benar maupun yang rujukan moral. Tetapi andai kata itu berat dan perlu pertimbangan yang matang, maka biasanya saya tunda dulu, saya kasih jeda untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan permasalahan itu, baik
dari yang sedang bermasalah maupun dari saya sebagai pengambil keputusan. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa dalam menjalankan keputusan sekolah tadi berarti Ibu harus memilah terlebih dahulu ya. Iya, betul. Apakah ini masalah berat atau ini merupakan masalah ringan. Kalau masalah ringan maka Ibu akan segera mengambil keputusannya pada saat itu juga. Berarti kalau berat itu harus mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu ya Bu ya. Baiklah. Harus dijeda dulu. Iya, harus ada jeda terlebih dahulu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, Langkah-langkah atau prosedurnya Bu? prosedurnya ya. Ya seperti apa? Bentuknya Oke. seperti apa? Sebenarnya berkaitan saja nih Ya. jawabannya dengan soal Iya, nomor iya, 1 dan iya. nomor 2. Saya ambil saja kasus misalnya, saya katakanlah ini contoh bujukan moral ya. Suatu hari datanglah si pembina eskul Iya. mengatakan bahwa Ibu, eskul kita ini anak-anak yang sudah terpilih dan bagus ini sebaiknya jangan hanya kita lombakan di dalam saja, perlu perlombaan eksternal untuk melihat kemampuan sejauh mana. Iya. Oke, saya setuju. Di mana letak permasalahannya? Permasalahannya adalah di pendanaan, karena terkait untuk lomba-lomba yang di luar pendanaannya lumayan besar. Oke, baik. Si pembina terus merayu, Ibu, jika kita menang maka kitalah yang dapat nama. Iya. Benar. Tetapi jika Ibu tidak mengikutkan anak-anak ini atau saya cari dana dari luar cara lain, maka SMP 2 tidak punya nama. Iya. Ya. Sekarang Ibu sedapat mungkin kita SMP 2 harus begini-begini ya, gitu. Panjang bujukannya. Iya. Lalu saya katakan, oke, baik, tapi saya tidak bisa memutuskan saat ini karena ada faktor yang terkait dengan pendanaan. Maka kita harus memberi ruang waktu untuk membicarakan hal ini kepada orang-orang yang terkait. Biasanya seperti itu. Lalu saya bilang, tunggu waktu besok, begitu ya. Nah itu untuk kasus-kasus dilema etika ya, karena yang namanya dilema ini tentu kita pribadi kan pernah mengalami masing-masingnya. Iya. Itu begitupun dengan sekolah tidak luput dari permasalahan itu. Dan biasanya saya akan untuk dilema etika ini saya akan berbicara kepada orang-orang yang kira-kira bisa memberi saran